Audio Jungle. Audio Jungle. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Sudah siap untuk belajar matematika? Nah, hari ini kalian akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi nanti kalian belajar bagaimana menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Selamat belajar dan selamat berlatih. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menyebutkan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang kedua, supaya kalian dapat menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Dan yang ketiga, supaya kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Kita mulai dengan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Ciri-ciri dari pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV itu ciri-cirinya hampir sama dengan PLSV. Yang membedakan kalau PLSV itu tandanya sama dengan, tetapi kalau PTLSV itu tandanya tanda pertidaksamaan. Contohnya seperti ini. Kemudian variabelnya 1, pangkatnya juga 1. Bisa dimengerti ya? Nah, tanda-tanda pertidaksamaan itu apa saja? Kita lihat. Tanda yang seperti ini dinamakan kurang dari. Kalau tandanya seperti ini dinamakan lebih dari. Kalau tandanya seperti ini dinamakan tidak lebih dari, biasanya disebut kurang dari atau sama dengan. Bisa juga disebut paling banyak atau maksimal. Sedangkan kalau tandanya seperti ini, dinamakan tidak kurang dari, bisa juga disebut lebih dari atau sama dengan, bisa juga disebut paling sedikit atau minimal. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya untuk tanda-tanda pertidaksamaan? Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi, saya ulang, ciri-cirinya adalah tandanya tanda pertidaksamaan lebih besar, lebih kecil, tidak lebih dari, tidak kurang dari, kemudian variabelnya 1, pangkatnya juga 1. Kita lanjutkan mengubah kalimat menjadi model pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, nanti kalian juga bisa menambahkan di modul kalian. Contoh yang pertama, umur pengendara mobil minimal 17 tahun. Nah, di sini kita misalkan pengendara mobilnya itu adalah X. Berarti bisa dituliskan bentuk pertidaksamaan linier satu variabelnya adalah X lebih besar atau sama dengan 17. Seperti ini tandanya. Bisa dimengerti ya? Contoh yang nomor 2. 3 kali uang Dina nilainya tidak lebih dari 10.000. Nah, kita misalkan uang Dinanya itu A. Berarti kalau 3 kali uang Dina, menulisnya bagaimana? Iya, betul, 3A. 3A, kemudian tandanya tidak lebih dari 10.000. Seperti ini penulisannya. Kita lanjut, contoh yang nomor 3. Di dalam kelas ada kursi lebih dari 20 buah. Kita misalkan kursinya adalah K. Berarti kalau kita tulis dalam model PTLSV, penulisannya seperti ini. K lebih dari 20. Sampai di sini
Bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Bagaimana caranya? Nah, caranya sama seperti menyelesaikan persamaan linear satu variabel yang kemarin sudah kalian pelajari. Masih ingat ya? Nah, yang membedakan adalah pada pertidaksamaan linear satu variabel, jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Tetapi jika kedua ruas kiri maupun ruas kanan, dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah sebaliknya. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Kalian juga bisa perhatikan modul kalian halaman 34. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari tiap pertidaksamaan berikut. A. 9 ditambah B lebih besar dari 5. Nah, di sini sama. Pada pertidaksamaan linear satu variabel, tanda lebih besar ini membatasi ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau ada variabel maupun konstanta pindah ruas dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri, sama seperti menyelesaikan PLSV. Tandanya menjadi berlawanan. Kalau positif pindah ruas jadi negatif, sebaliknya negatif pindah ruas jadi positif. Bentuk perkalian pindah ruas jadi bentuk pembagian, sama juga bentuk pembagian jika pindah ruas menjadi bentuk perkalian. Bisa dimengerti ya? Nah, baik. Kita selesaikan di sini 9 ditambah B tidak bisa disederhanakan. Maka 9-nya kita pindah ke kanan. Menjadi bagaimana anak-anak? Iya, tandanya menjadi negatif ya. Berarti ini B lebih besar dari 5 dikurangi 9. B lebih besar dari negatif 4. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Kita lihat contoh yang B. 7 dikurangi 5N lebih besar dari 22. Berarti ini 7-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 5N lebih besar dari 22 dikurangi 7. Negatif 5N lebih besar dari berapa ini? Iya, betul, dari 15. Nah, di sini negatif 5N itu artinya negatif 5 dikali N. Maka kalau negatif 5-nya kita pindah ruas ke kanan, menjadi bentuk apa? Iya, menjadi bentuk pembagian. Seperti ini. 15 dibagi negatif 5. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Di sini, tanda pertidaksamaannya berubah. Dari lebih besar menjadi sebaliknya, yaitu lebih kecil. Kenapa bisa demikian? Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, jika kedua ruas atau ini di ruas kanan ini dibagi dengan tanda negatif, negatif 5 berarti tandanya negatif, maka bentuk pertidaksamaannya menjadi sebaliknya. Tadi lebih besar berubah menjadi lebih kecil. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Baik, berarti hasilnya N lebih kecil dari negatif 3. Kita lihat contoh yang C. 5T dikurangi 3/4 lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, kalau bentuknya pecahan seperti ini masih ingat kalian ya? Berarti ini kita kalikan dengan 4. Penyebutnya 4 berarti kita kalikan dengan 4. Yang ruas kiri dulu kita kalikan 4. Berarti 5T dikurangi 3/4 dikali 4. Nah, ini kita sederhanakan. Berarti hasilnya adalah 5T dikurangi 3. Kemudian yang ruas kanan, 8-nya juga harus dikalikan 4. Ya, diingat, kalau dikalikan berarti semuanya baik ruas kiri maupun kanan harus dikalikan dengan 4. Berarti 8 dikali 4, iya, 32. Nah, kalau sudah seperti ini, negatif 3-nya kita pindah ruas ke kanan. Berarti menjadi
positif. 5T kurang dari atau sama dengan 32 ditambah 3. Nah, 32 ditambah 3 hasilnya iya 35. Kemudian 5T, 5-nya kita pindah ke kanan menjadi bentuk pembagian. Berarti di sini T kurang dari atau sama dengan 35/5. Hasilnya adalah T kurang dari atau sama dengan 7. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan dengan contoh nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari PTLSV berikut dan buatlah grafiknya. A 1/2T dikurangi 1 kurang dari 1/3 dikalikan T dikurangi 4. Nah, kalau bentuknya seperti ini masih ingat ya kalian? Supaya tidak menjadi pecahan, kita apakan ini? Iya, kita kalikan. Karena penyebutnya 2 dan 3, maka ini kita kalikan dengan 6. Berarti 1/2T dikalikan 6. Hasilnya adalah 3T. Kemudian negatif 1-nya kita kalikan dengan 6, hasilnya negatif 6. Kurang dari 1/3 kita kalikan dengan 6, berarti 2. Nah, yang ada di dalam tanda kurung tidak perlu dikalikan 6. Bisa dimengerti ya? Kemudian yang ruas kanan kita selesaikan dulu. Ini kita kalikan 1/1, berarti 2 dikali T, dan 2 dikali negatif 4. Hasilnya adalah 2T dikurangi 8. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kelompokkan yang ada variabelnya, berarti kita pindah ke ruas kiri, kemudian negatif 6-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi 2T-nya menjadi negatif ya. 3T dikurangi 2T kurang dari negatif 8 ditambah 6. 3T dikurangi 2T hasilnya T, kemudian negatif 8 ditambah 6 hasilnya negatif 2. Jadi, T kurang dari negatif 2. Nah, kalau T-nya itu adalah bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jadi, anggota T itu adalah negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Cara membuat grafiknya itu sama seperti membuat bilangan. Jadi karena di sini T itu kurang dari negatif 2, kita mulai dari negatif 2. Kalau kurang berarti nanti arahnya ke kiri. Nah, seperti ini contoh membuat grafiknya. Nah, kenapa di sini di atas 2-nya itu dipkaran berlubang? Karena negatif 2-nya itu tidak ikut menjadi anggota T. Jadi kalau tidak disebutkan atau tidak ikut menjadi anggota, maka diberi lingkaran berlubang. Kemudian diberikan panah ke kiri. Artinya itu jawabannya negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Baik, kita lihat contoh yang B ya. 2 dikalikan 4 dikurangi 3X kurang dari atau sama dengan 3X dikurangi 10. Berarti ini kita uraikan satu-satu. 2 dikali 4, kemudian 2 dikali negatif 3X. Hasilnya adalah 8 dikurangi 6X. Kurang dari atau sama dengan 3X dikurangi 10. Nah, ini variabelnya kita pindah ke ruas kiri, berarti negatif 6X dikurangi 3X. Kemudian 8-nya kita pindah ke ruas kanan, berarti negatif 10 dikurangi 8. Sampai di sini jelas ya? Nah, kemudian kita selesaikan, berarti di sini negatif 6X dikurangi negatif 3X. Hasilnya berapa? Iya, negatif 9X. Kurang dari atau sama dengan negatif 18. Berarti X-nya, iya, negatif 18
dibagi negatif 9. Nah, ingat tadi ya yang sudah dijelaskan, kalau dibagi dengan tanda negatif, maka tanda pertidaksamaannya menjadi kebalikannya. Ya, yang semula kurang dari atau sama dengan menjadi lebih besar atau sama dengan. Bisa dimengerti ya? Nah, berarti ini X-nya adalah lebih besar atau sama dengan 2. Berarti kalau misalnya X itu anggota bilangan bulat, maka anggotanya adalah, iya betul, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Karena X-nya lebih besar atau sama dengan 2, maka 2-nya juga ikut menjadi anggota. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, sekarang kita buat grafiknya, berarti arahnya ke kiri atau ke kanan kalau lebih besar? Betul, arahnya ke kanan. Maka kita mulai dari bilangan 2, ya. 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Arahnya ke kanan. Nah, di sini perhatikan. Di atas 2 itu diberi lingkaran yang diasir. Itu artinya bilangan 2 juga menjadi anggota himpunan X. Kemudian diberi tanda panah ke kanan. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Nah, untuk contoh-contoh yang lain, kalian juga bisa mempelajarinya di modul sudah saya berikan contoh-contoh yang lain. Nah, anak-anak, jika tadi kalian sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel, maka kita lanjutkan dengan penerapan pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat contohnya. 3 ekor ayam dan 2 ekor kambing harganya tidak kurang dari Rp3.025.000. Jika 1 ekor ayam harganya Rp175.000, tentukan A model matematika pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini yang diketahui itu adalah 1 ekor ayam harganya Rp175.000. Sedangkan harga 1 ekor kambing belum diketahui. Jadi kita misalkan saja dengan X ya. Selain itu, di sini tertulis 3 ekor ayam dan 2 ekor kambing. Nah, berarti bisa kita tuliskan 3 ekor ayam itu adalah 3 dikali 175.000. Kemudian 2 ekor kambingnya bisa kita tuliskan 2X. Karena harga kambingnya belum diketahui. Sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Kemudian harganya itu tidak kurang dari Rp3.025.000. Nah, maka kita tuliskan tanda tidak kurang dari. Ya, lambangnya berarti seperti ini ya, lebih besar atau sama dengan Rp3.025.000. Nah, ini kita kalikan dulu, 3 dikali 175.000. Hasilnya 525.000. Ditambah 2 dikali X itu 2X. Tidak kurang dari Rp3.025.000. Nah, ini adalah model matematika pertidaksamaan linear satu variabel dari keterangan di atas. Bisa dimengerti anak-anak? Untuk model matematikanya. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang B. Berapa harga minimal 1 ekor kambing? Nah, berarti kita selesaikan dari persamaan yang A tadi ya. 525.000 ditambah 2X tidak kurang dari 3.025.000. Nah, berarti ini kita pindah ruas. 525.000-nya kita pindah ke kanan, berarti 2X tidak kurang dari 3.025.000 dikurangi 525.000. Jadi 2X tidak kurang dari 2.500.000.
Berarti X-nya adalah, X-nya tidak kurang dari 2.500.000 dibagi 2. Berarti X-nya tidak kurang dari 1.250.000. Berarti harga 1 ekor kambing itu minimal Rp1.250.000. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini kalian bisa memahaminya? Baik, saya rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Baik bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada dari kalian yang masih bingung atau belum paham dengan materi ini, bisa langsung bertanya kepada saya melalui nomor WA saya. Bisa dimengerti ya? Nah, seperti biasa, untuk menguji apakah kalian sudah memahami materi ini, kalian nanti dapat mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.